Nah, aman ya. Tuh, nggak ada belentang-belentong gimana gitu nih, gue deketin lagi dah. Tuh. Nah, tuh muncul ya notifnya ya. Lagi. Menurut gue sih bagus. Jadi nggak usah kita harus yang benar-benar gebuk-gebuk gini-gini, sensitif dikit aja, ya dikit aja juga dah. Udah ke pencet gitu. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini masih di Poco F3 tapi batch yang ke-6 ya. Jadi di sini gue mau ngetes nih, batch 6 ini menurut gue sih yang paling aman ya dalam sekian banyak batch yang Poco F3 keluarkan. Kalau dulu waktu awal pertama kali rilis ini kan batchnya batch 4 nih. Nah, di batch 4 itu masih ada kendala kayak bug-bug kayak green tin, screen dimming, black rust. Nah, ini gue mau ngebuktiin bahwa Poco F3 yang batch 6 ini yang paling aman dan udah nggak ada lagi kayaknya sih, tapi kita tes sama-sama aja, kita tes bareng-bareng aja untuk apa namanya bug-bug atau kendala yang terjadi di Poco F3 ini. Jadi di sini Poco F3 ya kan warna biru, cakep ya. Jadi di sini gue mau ngetes kendala, ada screen dimming, black rust, terus ada green tin, ada apa namanya notif delay sama ghost touch. Ya semua yang kendala-kendala yang terjadi di Poco F3 lah. Di sini gue mau ngebuktiin bahwa batch 6 ini harusnya aman. Jadi gue langsung aja mau ngebuktiin, kasih tau ke kalian batch 6 ini ya yang gue punya ini. Sebelumnya kan video unboxing gue kan udah tayang juga yang batch 6 ini Poco F3. Dan disitu sempat gue cek green tin sama black rustnya itu udah aman. Nah sekarang gue mau ngebikinin video buat kalian lagi nih yang batch 6 ini. Kalau kalian punya batch sama-sama batch 6 atau di atasnya batch 6 mungkin coba kalian tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Jadi di sini gue mau ngetes apa namanya green tin dulu. Nah kalau green tin kan biasanya ini di mode Google Chrome. Nah di mode samaran ini biasanya green tin itu kalau ketika kita di mode samaran ini dia ada kayak warna hijau-hijau dikit, kayak belang-belang gitu warna hijau. Tapi yang gue pakai ini enggak. Ini gue pakai mode gelap ya, atau dark mode. Oke, gue pakai mode gelap. Coba untuk auto brightness-nya gue turunin di 30%. Nah, sekitar kurang lebih segini ya. Apakah ada untuk green tin? Nah, masih belum ada sih. Coba lighting gue matiin ya, biar enak aja kita ngetes sama-sama green tin itu di layar AMOLED-nya Poco F3 gimana nih. Oke, sebentar. Nah, ini udah gelap. Tadi untuk 30% ya ininya ya. Gak begitu kelihatan ya kalau misalnya 30%. Di sini coba gua pakai yang auto. Seberapa terang cahayanya? Segini. Kelihatan nggak tuh? Green tin nggak ada ya. Masih aman ya, hitam ya. Tuh. Tapi kalau gua penuhin cahayanya, nah aman ya. Nggak ada green tin tuh. Masih aman. Green tin di Poco F3 batch 6 itu nggak ada. Nah ini yang punya gua batch 6 nggak ada. Coba kalian yang batch 6 ke atas apakah ada? Kalian boleh tulis di kolom komentar video gua kali ini ya. Nah sekarang gua mau nyalain lighting gua dulu. Oke, jadi untuk green tin nggak ada. Sip, aman. Ini gua autoin dulu untuk brightness-nya. Sekarang gue mau ngetes apa nih? Ngetes black rust mungkin. Black rust kan kalau misalkan kita nonton film yang adegan-adegan gelap atau layar kita apa namanya nonton video atau film di layar-layar gelap itu biasanya kalau black rust itu ada yang namanya kayak layarnya tuh kayak kotak-kotak gimana gitu. Jadi kealusan layarnya tuh agak nggak enak dilihatnya. Nah di sini coba gue mau ngetes nonton YouTube aja ya, nonton YouTube yang video-video gelap. Mana nih film gelap? Jadi di sini coba gue mau ngetes yang film adegannya yang gelap-gelap. Mana yang enak nih? Nah jadi di sini gue udah nemu kayak video-video gelap gitu, video gelap malam dan resolusi di YouTube-nya juga udah gue setting jadi ke 720p ya. Jadi biar enak gitu nontonnya, biar jelas.
Oke, jadi di sini video gelap kita tes. Ada kayak semacam black rust nggak? Aman sih. Jadi warna layarnya tuh sesuai sini. Tuh. Nggak ada belentang-belentong gimana gitu. Tuh, kalian lihat sendiri ya. Oh, aman ya. Tuh, nggak ada belentang-belentong gimana gitu nih. Gue deketin lagi dah. Tuh. Jadi untuk tes black rust di Poco F3 batch ke-6 ini aman. Jadi black rust ini nggak ada di Poco F3 batch ke-6. Oke, lanjut. Sekarang gue mau ngetes dari notif delay nih. Jadi di WhatsApp ini gue mau nge-WhatsApp di Poco F3 ini ya. Bentar ya, gue ngetik dulu. Gue ketik tes dalam keadaan mati ya. Tes. Nah, tuh ya. Muncul ya, tuh notifnya ya. Lagi ya. Tes. Muncul ya suaranya ya. Nih, lagi. Tes. Ada 3 kali gua tes. Oke. Jadi muncul semua. Tuh. Jadi ketika gue buka dia semua muncul. Nah, tes 3-3-nya. Lagi ya, coba ya gue matiin handphonenya. Ini gue tes. Nah tuh muncul ya notifnya ya. Lagi tuh muncul bunyi. Jadi ada 2 yang masuk. Nih gue buka. Nah ada 2, tadi kan 3, ini 2. Nah, yang artinya jadi ini udah nggak ada lagi yang namanya notif delay. Jadi udah aman. Jadi Poco F3 batch ke-6 gue ini nggak ada lagi yang namanya notif delay. Oke. Jadi keren sih. Jadi lanjut ngetes ghost touch ya. Ghost touch itu kan biasanya kadang layar nyentuh sendiri nih tanpa kita sentuh. Nah, itu yang gue alamin sih sebenarnya bukan ini sih, sebenarnya bukan dia nyentuh sendiri sih. Memang kadang sih ketika gua buru-buru scroll gitu, misalkan gua lagi scroll Instagram atau lagi main Facebook gitu, misalkan gua scroll kayak gitu, sebenarnya bukan ghost touch sih kalau yang gua alamin ini ya. Kalau yang gua alamin bukan ghost touch. Jadi ini handphone emang layarnya sensitif banget. Jadi ketika kita belum nyentuh banget gini, ini kan kalau kita nyentuh banget kan udah otomatis kena tuh sentuhannya tuh ya. Ini gue gedein dulu dah. Ini aplikasi Real Drum ya. Nah, gue sentuh dikit aja nih, dia udah kena. Tuh. Kalau gue tekan kan gini, tekan. Ini gue sentuh dikit doang. Nah, itu yang gue alamin sih sebenarnya bukan ghost touch. Jadi ketika gue nyentuh pinggirannya, apalagi yang bagian-bagian pinggir, gue lagi nggak sengaja main, misalkan lagi scroll ke sentuh, biasanya inian gue nih, telapak jari jempol gue yang di sini nih, biasanya suka nyentuh dikit aja. Dia biarpun nyentuh dikit udah langsung ke anggapnya ke sentuh gitu. Kayak dikit doang tuh. Padahal cuma nyentuh dikit doang nih, emang layarnya sensitif sih kalau menurut gua. Jadi menurut gua sih bagus. Jadi nggak usah kita harus yang benar-benar gebuk-gebuk gini-gini, sensitif dikit aja juga udah ke pencet gitu. Tuh. Udah ke pencet jadi udah. Nah, jadi enak sih sebenarnya. Kalau ghost touch itu yang gue alamin sih enggak lah, karena memang kesentuh aja, kadang suka nggak sengaja kesentuh. Sensitif sih emang layarnya, tapi nggak yang nyentuh sendiri sih. Yang gue alamin sih gitu, tapi sering kesentuh ini sih biasa sih bagian sini jempol gue itu sering kesentuh, walaupun tipis di bagian ujung area handphone itu, walaupun tipis itu tetap dianggapnya sudah menjadi kesentuh sama si ininya Poco F3 nya. Jadi itu yang gue alamin. Dan satu lagi, untuk screen dimming selama gue pakai, kan gue selalu
brightness-nya itu selalu gua yang namanya auto. Jadi gue bukan pakai manual, gue pakai manual yang gua kecilin gedean. Jadi gue semuanya auto. Biar enak gitu. Jadi kalau gua di kondisi gelap, kurang cahaya, jadi dia akan menurun brightness-nya, atau di luar itu dia akan full biasanya brightness-nya. Nah, yang gua alamin di sini untuk screen dimming itu nggak ada. Jadi pada saat gue di luar, misalkan ini kan auto settingannya ya. Dia kalau misalkan dia di luar ya ikut penuh untuk cahayanya, brightness-nya itu. Jadi kalau gua main game lama pun dia nggak ngeredup sendiri kok untuk gamenya itu, layarnya itu, cahayanya itu nggak ngeredup sama sekali. Jadi ini udah enak di batch ke-6, menurut gue udah cukup menarik. Jadi batch 6 yang gue punya ini ketimbang batch pertama awal-awal rilis itu batch 4, itu batch 6 yang lebih baik. Mungkin batch pertama itu masih ini kali ya, masih tahap beta kali ya. Biasalah handphone gacha kan. Yang penting dia ngeluarin handphonenya, dikeluarin, dipasarin. Jadi untuk quality controlnya mungkin agak kurang. Nah, ketika di batch kedua, 3, 4 dan seterusnya mungkin quality controlnya udah agak ditingkatkan. Jadi yang biasalah tahap awal-awal itu percobaan, siapa yang beli ya ada keluhan nih. Nah, dia diperbaiki di batch kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi yang gue pakai ini yang batch 6 ini aman. Jadi kalau kalian mau beli yang batch 6, syukur-syukur dapat yang batch 6 itu udah aman ya, ketimbang batch awal-awal perilisan. Ya udah, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Batch 6 ini aman ya untuk Poco F3. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye.